Shalom saudara-saudara sekalian. Tahun 2021 ini kita percaya tahun yang baru, berkat yang baru, urapan yang baru. Tapi Tuhan yang sama, Tuhan yang gak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, yang kuasanya sangat besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari saat ini kita sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Oh haleluya Jesus, haleluya Lord. Haleluya Jesus. Besar Tuhan, sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Tuhan, Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat Tuhan suara pujian, Ku agungkan nama-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh gak ada Tuhan, gak ada Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Oh haleluya Jesus. Gak ada Tuhan satupun Allah Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa Engkau Tuhan jauh lebih besar Tuhan di tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mukjizat Engkau Tuhan dinyatakan Tuhan di tahun ini Tuhan. Oh Tuhan, biar setiap bangsa-bangsa Tuhan, setiap negara Tuhan akan dipulihkan Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, biar curahan berkat Tuhan terjadi di Indonesia Tuhan. Curahan berkat itu Tuhan terjadi Tuhan di bangsa dan negara kami Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Oh kami mau sama-sama Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan naikkan doa kami Tuhan. Kami semua sama-sama Tuhan naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya Jesus, haleluya Lord. Kalau sebentar Tuhan kami mau mulai Tuhan kebaktian ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingin memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingin menari Tuhan, melompat Tuhan, berseru-seru Tuhan. Untuk merasakan curahan berkat Tuhan yang terjadi Tuhan di tahun ini Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman Tuhan. Kami mau menari dengan iman Tuhan. Kami mau menyanyi dengan iman Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami dapatkan berkat itu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Udah hari ke-10 di tahun baru ini. Tapi kita percaya berkat Tuhan belum selesai di tahun ini. Amin. Ini baru permulaan. Haleluya. Mari saat ini kita ucapan syukur kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari saat ini kita angkat tangan kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Oh haleluya. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Ya mari kita semua angkat tangan kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Saya mau tanpa musik, masih saja yang memuji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah
haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yang terakhir kita katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, sekali lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Amin, amin, amin. Kita percaya kalau kita ini lebih dari pemenang. Amin. Terutama kita udah mengalahkan nih tahun-tahun yang sangat berat di tahun sebelumnya, di tahun 2020. Tapi tahun 2021 ini kita udah lebih dari pemenang. Karena Tuhan udah mencurahkan berkat-Nya buat kita. Amin. Mari kita berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Yeay. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Lebih dari pemandang dalam segala perkara, Iblis telah dikalahkan. iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Oh haleluya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita katakan dengan iman, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya Tuhan oleh kita. kuasa Amin. darahnya. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semuanya bisa ikutin saya, kita nyanyikan kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Amin. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Sekali lagi, sekali lagi. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Sama-sama kita dari katakan. pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan yang terakhir. Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya Tuhan Yesus. Amin, amin. Haleluya Jesus, haleluya Lord. Ada satu lagu yang saya dikasih referensi lagu ini dari salah satu saudara seiman kita di gereja ini. Dia kirimin saya dan waktu saya dengar saya bilang, wow gila ini liriknya bagus banget. Benar-benar sangat memberkati saya. Dan bukan suatu kebetulan kalau tema kita di bulan ini adalah shower of blessing. Curahan berkat. Mari saudara-saudari sekalian. Mari saat ini kita percaya berkat itu bukan cuma buat kita. Tapi buat keluarga kita. Buat teman-teman kita. Buat orang lain yang membutuhkan di luar sana. Buat anak-anak mereka. Buat anak-anak kita. Buat setiap jemaat. Buat setiap orang di luar sana. Haleluya Jesus. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious
upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence Go before you and Beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. Yes, yes, He is for you. Yes, He is for you. He is for you. Ya, Dia buat kalian, Dia buat kalian. Dia Tuhan ada bersama dengan kalian. Tuhan bersama dengan kalian. He is for you. He is for you. Amin. 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 And your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, hallelujah, your children, and the children, and the children. May His presence, His
before you, behind you, beside you, all around you, within you. He is with you. He is with you. Di setiap pagi, setiap harinya. Oh, haleluya. You're weeping and rejoicing. He's for you. 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 Oh, hallelujah. He's for you. He's for you. Oh, hallelujah, Jesus. He is for you. Yes, 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 He is for your children. Yes, He is for their children. Yes, yes, He is. Yes. Biar setiap generasi, setiap pelintas generasi merasakan Tuhan bersama dengan Dia. Biar setiap generasi Tuhan mereka merasakan Tuhan bersama dengan mereka. Biar hadirat Tuhan saat ini melingkupi kita, di belakang kita, di depan kita, di samping kita, di sekeliling kita. Karena Dia bersama dengan kita. Dia gak akan ninggalin kita di tahun ini. Oh, haleluya, Jesus. Hallelujah, Lord. He is for you. 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 Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Ya Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, sebelum kami Tuhan saat ini mendengarkan firman Kau Tuhan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami mau taruh Tuhan, kami mau katakan dengan iman Tuhan, kalau Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kalau berkat Engkau Tuhan, curahan berkat Engkau Tuhan belum selesai Tuhan. Kami mau merasakannya Tuhan. Kami mau merasakan hadirat Engkau Tuhan. Kami mau merasakannya Tuhan. Kami mau tangkap Tuhan dengan iman Tuhan. Yes Lord, thank you Jesus. Thank you Lord. Bajak Tuhan hati kami Tuhan dengan firman Kau Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan Tuhan. Buka telinga pikiran hati kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibirnya Tuhan, layakkan dia Tuhan, kuduskan dia Tuhan. Kalau sebentar Tuhan firman ini Tuhan, biar menjadi rema Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Saya senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Melalui ibadah ini, sekalipun melalui online, kita percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap berkuasa, Tuhan tetap menyatakan perlindungan penyertaannya bagi kita. Dan sebentar tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta, Engkau hadir, Engkau tinggal dalam pujian penyembahan umat-Mu. Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau berkuasa atas surga dan bumi Tuhan Yesus. Segala kuasa dalam nama-Mu tunduk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah mereka. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkata dalam firman-Mu, langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu kekal selamanya Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, karena mereka akan dipuaskan. Biarlah firman-Mu menjadi suluh pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Haleluya, kita semua katakan amin. Ya. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema kita sepanjang bulan ini, berbicara tentang curahan berkat. Curahan berkat. Namun untuk mendasari firman Tuhan ini, mari kita sama-sama mendengarkan, membaca Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 15. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 15. Kita rindu di tahun yang baru ini, kita di tahun 2021 ini, curahan berkat yang daripada Tuhan melimpah dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam aktivitas kegiatan kita, dalam setiap rencana kita ke depan, kerinduan kita ke depan. Kita berdoa, kita rindu supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Di dalam ayat Ulangan pasal 11 ayat yang ke-13 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Dikatakan di sini, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu, ayat 14, pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ayat ini, melalui ayat-ayat yang kita baca, yang kita dengarkan pada siang hari ini, kita mau berbicara tentang tema kita sepanjang bulan ini. Tema kita sepanjang bulan ini berbicara curahan berkat. Curahan berkat. Tema kita berbicara curahan berkat. Apa sih artinya curahan? Curahan adalah sesuatu yang dicurahkan, seperti contohnya hujan, contohnya air, sesuatu yang dicurahkan gitu ya. Curahan itu berbicara tentang sesuatu yang dicurahkan. Curahan itu berbicara tentang hasil yang dicurahkan, hasil yang dituangkan sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya, hasil yang ditumpahkan, hasil yang dilimpahkan. Jadi kita rindu curahan itu dinyatakan dalam hidup kita. Sedangkan berkat berbicara tentang karunia Tuhan yang membawa kebaikan dan keselamatan dalam hidup manusia. Jadi curahan berkat berarti Tuhan mencurahkan atau menuangkan atau menumpahkan berkat-Nya dengan melimpah kepada manusia, sehingga kita yang menerima curahan berkat-Nya mengalami karunia Tuhan. Dan karunia Tuhan ini mendatangkan kebaikan dan keselamatan dalam kehidupan kita. Dan saya rindu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami rindu sebagai hamba Tuhan, rindu untuk supaya jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, siapapun yang mendengar firman Tuhan saat ini, kami rindu supaya berkat Tuhan curahkan bagi kehidupan kita. Baik itu seperti yang saya katakan tadi dalam pembukaan, kami rindu supaya curahan berkat-Nya dilimpahkan, karena curahan berkat-Nya itu berbicara tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Bukankah kita rindu dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek hidup kita, dalam situasi kondisi yang kita alami, kita mendapatkan curahan berkat yang daripada Tuhan. Kalau kita baca tadi di dalam ayat yang ke-14 sampai 15 dikatakan, maka Ia akan memberikan
memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bukankah itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang perlindungan Tuhan, tentang curahan berkat Tuhan? Dikatakan, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu, dan dikatakan dia akan memberikan rumput untuk padangmu. Pada zaman itu dikatakan, pada masa itu orang hidup dari bercocok tanam, orang hidup dari berladang, orang hidup dari bertani, orang hidup dari beternak pada saat itu. Dan pada saat itu yang dibutuhkan adalah hujan. Hujan itu menggambarkan berkat, hujan itu menggambarkan penyertaan Tuhan. Kalau hujannya baik pada awal dan musim, dikatakan maka tanaman akan tumbuh dengan baik, maka rumput akan tumbuh dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Dikatakan apa yang diusahakan pada saat itu akan Tuhan berkati, akan berlimpah, bahkan dikatakan akan mendapat kekenyangan. Dan dikatakan bukan hanya mereka sendiri, umat Israel pada saat itu, tetapi dikatakan hewan-hewan mereka akan mendapat berkat yang daripada Tuhan. Kalau hujan turun, hujan itu ditumpahkan, dituangkan, dicurahkan oleh Tuhan kepada umatnya, maka terlaksanalah yang dinamakan tadi penyertaan Tuhan, terlaksanalah yang dinamakan tadi curahan berkat Tuhan. Jadi tema kita hari ini berbicara curahan berkat Tuhan. Kembali saya ingatkan, curahan berkat Tuhan berbicara tentang Tuhan mencurahkan, Tuhan menuangkan, Tuhan menumpahkan berkatnya dengan melimpah kepada manusia. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketika saya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, menerima curahan berkat Tuhan, kita mengalami karunia Tuhan. Dan karunia Tuhan itu berbicara tentang sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kami kasih pada siang hari ini, apa? Kepada siapa? Kepada siapakah Tuhan akan mencurahkan, akan memberikan curahan berkat-Nya? Saya rindu kepada kita yang mendengar firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan, yang ikut dalam ibadah pada saat ini. Saya rindu kita semuanya mendapatkan, menerima curahan berkat yang daripada Tuhan. Dan hari ini, kepada siapakah Tuhan akan memberikan curahan berkat-Nya? Yang pertama, kita mau pelajari 3 hal saat ini. Kepada siapa saja, kepada orang bagaimana saja Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, Tuhan akan melimpahkan, Tuhan akan menuangkan berkat-Nya. Kepada siapa saja? Mari kita lihat di dalam ayat-ayat yang tadi. Curahan berkat Tuhan dicurahkan kepada yang pertama, kepada yang sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Ingat, curahan itu hanya dituangkan, hanya dilimpahkan kepada mereka yang mendengarkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang memberikan telinganya, yang memberikan panca inderanya kepada, dikatakan, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Jadi yang pertama, kepada siapa Tuhan mencurahkan curahan berkat-Nya? Kepada siapa saja yang menerima curahan berkat-Nya? Yang pertama, kepada mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Di dalam Ulangan 11 ayat 13 katakan begini, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi setiap hari ini, setiap hari adalah hari ini dan hari ini. Ketika kita memasuki hari besok, itu adalah hari ini. Dan dikatakan setiap hari kalau kita mau menerima curahan berkat Tuhan, ingat dikatakan arahkan pendengaran kita, arahkan panca indera kita kepada apa? Dikatakan bukan kepada situasi atau kondisi yang sedang kita alami saat ini. Situasi pandemi COVID-19 yang sedang kita alami, bahkan dunia alami saat ini, yang berdampak ke segala aspek, bahkan yang mendatangkan ketakutan, kekhawatiran bagi kehidupan kita, bahkan yang mendatangkan stres bagi kehidupan kita, karena kita berpikir bagaimana bagaimana ini. Tetapi Tuhan katakan curahan berkat-Nya hanya diterima mereka-mereka yang sungguh-sungguh mengarahkan pendengarannya. Kata mendengarkan di sini sungguh-sungguh mendengarkan, pendengaran akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan, akan Alkitab. Alkitab adalah firman yang tertulis. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab secara tertulis. Jadi kalau mau mendengarkan apa kata Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, baca Alkitab kita, baca renungan kita. Karena apa? Dikatakan kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, kesanalah Tuhan mencurahkan, dikatakan berkat-Nya. Dikatakan tadi, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan
kepadamu pada hari ini. Jadi setiap hari hidup kita harus kita arahkan panca indera kita, pendengaran kita dikatakan kepada firman Tuhan. Bukan hanya kepada berita-berita yang kita dengar. Mungkin itu melalui WhatsApp, melalui medsos yang ada, melalui televisi, melalui radio, melalui media yang ada. Kita mendengar berita-berita, tetapi saya mau katakan berita itu bisa mendatangkan ketakutan, kekhawatiran bagi kita. Tetapi kita percaya ketika kita mendengarkan berita itu, jangan kita terlalu memberikan perhatian kita kepada berita itu. Kita boleh saja waspada. Kita harus bijak dalam situasi kita, kondisi kita sekarang. Tetapi kita tidak boleh takut. Tetap waspada dan bijak menghadapi situasi yang terjadi sekarang ini. Kita harus tetap menjaga protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi jangan sampai itu membuat kita hidup dikungkung oleh ketakutan. Biarlah pendengaran kita, panca indera kita kalahkan semua yang membawa ketakutan tersebut dengan apa? Dengan mengarahkannya kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang firman katakan. Karena dikatakan kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan perintahnya, kesanalah dikatakan ia akan memberikan curahan berkatnya. Jadi dikatakan tadi dalam Ulangan 11 ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi sikap yang benar kalau mau menerima curahan berkat Tuhan, sikap yang benar dan respon yang benar yang Tuhan inginkan dari kita, yang Tuhan rindukan dari kita adalah ketika kita mendengarkan perintahnya, ketika kita mendengarkan firman-Nya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sikap yang benar adalah sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan, sungguh-sungguh mengarahkan telinga kita, panca indera kita kepada firman Tuhan. Dikatakan kata sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan itu artinya tidak main-main dalam mendengarkan firman Tuhan, tidak asal dengar. Dikatakan kata sungguh-sungguh itu berarti dengan segenap hati kita mendengarkan firman Tuhan. Perhatian kita, hati kita berikan kepada firman Tuhan. Kata sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan artinya benar-benar tekun di dalam firman Tuhan. Bukan hanya dengar, tapi kita belajar untuk apa? Kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai perintah Tuhan. Karena dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Yosua pasal 1, dengan demikian perjalanan kita akan berhasil, perjalanan kita akan beruntung. Dikatakan kalau kita mengarahkan pendengaran kita kepada firman Tuhan untuk mengatasi berita-berita yang kita dengar, yang mendatangkan was-was, yang mendatangkan rasa gelisah, yang mendatangkan hati yang tidak menentu tersebut. Mari kita kalahkan dengan mengalihkan pendengaran kita kepada firman Tuhan. Ya, artinya tekun di dalamnya, dalam firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tetapi kita tekun di dalamnya dan kita benar-benar dikatakan mendengarkan perintah Tuhan. Jadi ingat yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kepada siapa saja Tuhan akan memberikan curahan berkatnya. Siapa saja yang akan menerima curahan berkat yang daripada Tuhan. Yang pertama diberikan, mereka yang menerima adalah mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Jadi mulai saat ini mari kita arahkan pendengaran kita. Pendengaran berbicara tentang panca indera kita. Apa yang kita rasakan, atau apa yang kita pikirkan, apa yang kita sedang kehendaki saat ini. Mari kita arahkan semuanya kepada mendengarkan akan sungguh-sungguh firman Tuhan. Karena dengan demikian dikatakan, maka hidup kita akan dicerahkan oleh firman Tuhan, akan diberkati dengan curahan berkat dari firman Tuhan, akan dituntun oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita terima curahan berkat Tuhan, supaya kita menerima berkat curahan Tuhan. Kepada siapa saja sih Tuhan curahkan berkatnya? Yang kedua, kepada yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi enggak cukup hanya mendengarkan perintah Tuhan, enggak cukup hanya menerima firman Tuhan, enggak cukup hanya yakin akan firman Tuhan, tetapi kita juga harus apa? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, karena mendengar tanpa mengasihi Tuhan percuma yang kita dengarkan. Salah satu bukti mengasihi Tuhan, kita lakukan apa yang kita dengarkan, kita terima apa yang kita dengarkan, kita renungkan apa yang kita dengarkan, kita jalankan apa yang kita dengarkan. Dikatakan di dalam Ulangan pasal 11 ayat 13 tadi dikatakan begini, sehingga kamu, dikatakan begini, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi yang kedua, kita akan terima curahan berkat Tuhan. Yang pertama, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan
perintah Tuhan. Yang kedua, tidak cukup hanya sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, perintah Tuhan, tetapi kita sungguh-sungguh mengasihi perintahnya. Karena dikatakan di sini, sehingga kamu mengasihi Tuhan. Kata sehingga di situ, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, kata sehingga di situ merupakan kata penghubung untuk menandai akibat dari mendengarkan. Jadi waktu kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengarahkan kehidupan kita kepada perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka akibatnya dikatakan sehingga kamu mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan adalah akibat dari sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, susah bagi kita untuk mengenal apa kata Tuhan, untuk mengenal siapa itu Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Melalui firman kita tahu siapa Tuhan, apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan. Dan melalui firman itulah kita tahu, dengan mendengarnya kita akan mengasihi Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan, ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa dikatakan mengasihi Tuhan Allahnya. Ya, mengasihi Tuhan Allah. Jadi nggak cukup mendengar dengan sungguh-sungguh, kita harus mengasihi firman Tuhan. Dikatakan tadi, maka mengasihi Tuhan adalah akibat dari sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Jadi akan sulit bagi kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh jika kita tidak mendengarkan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Akan sulit bagi kita untuk mendengarkan, ya, untuk mengasihi Tuhan kalau kita enggak sungguh-sungguh. Karena mengasihi Tuhan itu timbul akibat dari kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, kami rindu supaya Tuhan di tahun 2021 ini mencurahkan berkat-Nya bagi kehidupan kita. Dan berkat-Nya itu akan kita terima kalau kita yang pertama sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua, kalau kita dikatakan bukan hanya mendengarkan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Jadi orang yang sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, dia pasti mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berarti kita nggak sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu harus dibuktikan dengan mengasihi perintahnya, ya, mengasihi perintahnya. Dan perintahnya itu ada di dalam firman Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kepada siapa Tuhan mencurahkan berkat-Nya? Siapa saja mereka-mereka yang akan terima curahan berkat yang daripada Tuhan? Ingat, yang pertama, kepada mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan atau perintah Tuhan. Yang kedua, kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, kepada mereka yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 11 ayat 13 dikatakan tadi, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jadi itu berkesinambungan. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dikatakan ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka akan timbul kasih yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan Allah yang kita dengarkan. Sehingga kita mengasihi perintahnya, kita mengasihi apa yang Dia katakan, apa yang Dia mau melalui perintahnya. Melalui firman-Nya kita tahu apa yang berkenan di hati Tuhan, apa yang memuliakan nama Tuhan. Dan melalui firman-Nya dikatakan di sana, maka dikatakan bukan hanya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu juga dapat diwujudkan melalui apa? Melalui ibadah kita kepada Tuhan. Dikatakan kita harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu, sungguh-sungguh itu disampaikan, dinyatakan melalui kehidupan kita yang beribadah kepada Tuhan. Dan kehidupan kita lah ibadah yang sesungguhnya. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui tindak tanduk kita, itulah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan juga merupakan akibat dari kita mendengarkan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kasih kita kepada Tuhan dinyatakan melalui ibadah kita kepadanya, yaitu melalui kehidupan kita yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi ibadah itu berarti hidup kita melalui sifat, perbuatan, tingkah laku kita, perkataan kita yang memuliakan Tuhan.
yang meninggikan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Bukan hanya mendengar Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi Tuhan dan mendengarkan Tuhan itu diwujudkan dalam wujud kehidupan sehari-hari. Itulah ibadah kita melalui tingkah laku kita, perkataan kita, melalui perbuatan kita, baik di rumah tangga, di keluarga, baik di usaha pekerjaan, baik di sekolah, dimanapun di lingkungan kita. Diwujudkan ibadah itu, mendengar firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan beribadah, yaitu hidup kita yang memuliakan Tuhan, hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan, hidup kita yang berkenan di mata Tuhan. Dalam Alkitab katakan, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Ya, dikatakan yaitu tubuh yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi curahan berkat Tuhan itu diberikan dan akan kita terima kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan diwujudkan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan ingat, ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan adalah mempersembahkan tubuh kita, dikatakan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Artinya selagi kita hidup, mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin dalam hidup ini ada ketakutan, ada kekhawatiran, karena masa-masa ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi Tuhan Maha Tahu. Dia berkuasa atas segala situasi, atas segala kondisi, atas segala pergumulan, atas segala kesulitan. Tuhan berkuasa di dalamnya. Saya percaya Tuhan bisa mengendalikannya. Tuhan berdaulat atasnya. Dan saya percaya kalau kita beribadah kepada Tuhan, apapun kondisi yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi, kita akan tetap mengarahkan, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dikatakan sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup itu dikatakan adalah persembahan yang berkenan. Berkenan artinya menyenangkan hati Tuhan, menggembirakan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan dikatakan di sana perkenan yang kudus. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya pada saat ini, kesimpulannya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada siapakah Tuhan akan memberikan curahan berkat-Nya? Ingat, curahan berkat-Nya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan perintah-Nya, suaranya, firman-Nya. Dan yang kedua, kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita. Dan yang ketiga, kepada siapakah Dia memberikan curahan berkat-Nya? Yang ketiga, kepada yang sungguh-sungguh beribadah kepada-Nya. Mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini. Kami manusia terbatas, kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan kelemahan. Tetapi kami tahu Tuhan, sepanjang bulan ini kami diajarkan supaya kami melihat berkat curahan yang daripada Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan sepanjang 2021 ini Tuhan Yesus, kami memperoleh curahan berkat yang daripada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami diingatkan bahwa yang menerima berkat curahan itu adalah mereka yang sungguh-sungguh mengarahkan pendengarannya kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan. Kami akan menerima curahan berkat itu kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami akan menerimanya kalau kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah itulah adalah hidup kami sendiri Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu bukan hanya disampaikan, bukan hanya kami dengarkan, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Apapun situasi kondisi yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan pun Tuhan tetap bisa memberkati kami. Tuhan tetap bisa untuk menolong kami. Bahkan Tuhan mampu berkuasa atas segala kondisi hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah kami belajar untuk mendengarkan firman Tuhan lebih daripada yang lain. Untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Untuk beribadah kepada Tuhan lebih daripada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
percaya Tuhan akan memberkati kita lebih lagi di tahun ini. Amin. Curahan berkat Tuhan belum selesai. Amin. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerah kami Tuhan. Daerahku dan kiranya tangan-Mu Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin, amin. Amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami bukan hanya pemuji penyembah, pendengar firman-Mu senantiasa, tetapi kami mau nyatakan itu dalam hidup kami, bahwa kami sungguh-sungguh beribadah Tuhan, kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi dan mendengarkan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini sebelum kami akhiri ibadah kami berdoa Tuhan Yesus bersyafaat terus buat bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan bagi bangsa kami, pertolongan, perlindungan yang daripada Tuhan dicurahkan bagi bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dengan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, semua menteri, semua jajaran yang memimpin bangsa kami ini. Beri mereka kebijaksanaan Tuhan Yesus untuk mengatasi, untuk mengelola situasi bangsa yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Khususnya Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini, Engkau beri mereka kebijaksanaan Tuhan untuk memutuskan mata rantai yang ada. Biarlah pemerintah dengan
dengan rakyat yang dipimpin Tuhan, saling bersinergi, bekerja sama Tuhan. Biarlah rakyat boleh mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol yang ada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus pandemi 19 ini Tuhan boleh dipatahkan Tuhan dengan kerjasama, berkat pertolongan yang daripada Tuhan, berkat kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang ada di depan Tuhan, baik itu para dokter, para medis yang ada Tuhan, semua peralatan yang dipakai, beri mereka kebijaksanaan, beri mereka kekuatan dan kesehatan juga Tuhan, supaya dengan tubuh yang kuat dan sehat, mereka yang terpapar, yang terkena COVID-19 ini Tuhan, mereka juga boleh diobati Tuhan Yesus, mereka menerima pertolongan yang daripada Engkau melalui dokter yang ada Tuhan. Kami berdoa setiap makanan, minuman, obat-obatan yang ada Tuhan sterilkan, menjadi kekuatan bagi mereka yang terpapar virus Tuhan. Berikan kepada mereka imun yang kuat Tuhan, daya tahan tubuh yang kuat untuk melawan virus ini Tuhan. Kami berdoa saat ini secara khusus buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin mereka juga anak-anak-Mu ada yang ada duduk di pemerintahan, pakai mereka, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, menjadi pelita, menjadi terang, menjadi berkat yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu diberitakan atas bangsa negara kami, sehingga bangsa negara kami melihat keselamatan yang daripada Tuhan, melihat kasih yang daripada Tuhan. Kami berdoa saat ini secara khusus buat umat-Mu yang ada di JSS, yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Li Amin. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, mengasihi umat-Mu Tuhan, domba-domba-Mu yang ada di JSS Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada mereka daya tahan tubuh, imun yang baik Tuhan Yesus, untuk mengatasi virus yang ada Tuhan, sakit penyakit yang ada Tuhan. Biarlah bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, yang sedang lemah Engkau kuatkan, yang sedang, oh haleluya, yang susah Engkau hiburkan Tuhan, terikat terbelenggu Engkau lepaskan mereka Tuhan Yesus dari segala ikatan, yang sedang dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, yang sedang dalam kebimbangan saat ini, yang sedang stres, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami belajar mengarahkan hati kami, hidup kami kepada firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami saat ini, kami mengarahkan hati kami, hidup kami kepada Tuhan Yesus. Kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, kasih yang daripada Tuhan, segala berkat yang baik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, kami terima dan kami bawa pulang saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah.